Mulai sekarang, kau kupecat. Kata-kata itu menggelegar seperti petir, membelah keheningan. Aku tahu kau memanfaatkan kekurangan putriku. Memberinya mimpi manis yang bahkan tak sanggup kau wujudkan. Kau dekati dia hanya untuk menaikkan derajatmu, bukan? Situasi mendadak beku. Semua terdiam. Kata-kata itu terlalu sadis, terlalu menusuk. Aku menelan luka itu dalam diam, perlahan mengemas pakaianku. Meraih gitar satu-satunya teman setiaku. Yang terdengar hanya isakan tipis, dan suara tongkat kecil berjalan menjauh. Sebelum aku benar-benar melangkah pergi, aku menatap mereka untuk terakhir kalinya dan berkata pelan. Sebelum cerita ini lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Rumah itu berdiri besar dan megah, bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol keluarga kaya yang dihormati banyak orang. Itu adalah rumah milik Pak Hendra dan Bu Ratna, pasangan pengusaha yang hidupnya penuh prestise, urusan pekerjaan, dan acara sosialita. Di dalam rumah besar itu, tinggal dua putri mereka, Bianca, sang kakak yang cantik, pintar, pewaris perusahaan ayahnya, dan Andini, adiknya yang baru berusia 18 tahun, dan buta sejak kecil. Kesepian yang tak ada suaranya. Setiap hari, Andini duduk di sudut rumah, mendengarkan langkah-langkah orang berlalu lalang tanpa pernah benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan. Semua orang sibuk. Semua orang punya urusan. Semua kecuali satu, Bu Siti, asisten rumah tangga yang setiap hari menemani Andini seperti seorang ibu kedua. Andini sering merasa kesepian, terjepit di antara suara-suara keluarga yang mencintainya tapi tidak pernah benar-benar melihatnya, secara batin. Ayahnya terlalu sibuk memikirkan masa depan Bianca, anak yang ia yakini punya cahaya terang. Sementara Andini, ia menganggapnya sebagai anak yang masa depannya sudah ditentukan oleh keadaan. Buat apa bermimpi? Fokus saja belajar. Kau harus realistis, Din. Begitu kata ayahnya suatu malam. Padahal, Andini punya mimpi yang sangat ia simpan dalam-dalam. Ia ingin menjadi seorang penyanyi. Setiap sore, ia duduk di kursi goyang dekat jendela, mendengarkan musik lewat ponselnya. Ia menikmati setiap lirik, setiap detak melodi, seolah dunia di sekelilingnya hilang. Kadang ia meminta Bu Siti duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Bu, video klipnya tentang apa? Bisa ceritakan?" Bu Siti selalu menjelaskan dengan sabar, tentang pemandangan, warna, pakaian penyanyi, gerakan mereka. Andini tersenyum kecil setiap kali mendengarnya. Meski ia tak melihat, di dalam kepalanya ia bisa membayangkan dunia yang begitu indah dan hidup. Ketidakadilan yang diam-diam menyayat. Bianca pulang sore itu dengan langkah riang. Seperti biasa, ia langsung duduk di ruang keluarga, menceritakan liburan mewah yang ia rencanakan, teman lelaki yang sedang mendekatinya, dan proyek perusahaan yang sedang ia tangani. Orang tuanya mendengarkan dengan wajah berseri-seri. "Ayah bangga sekali sama kamu, Nak. Mama juga. Kamu luar biasa, Bianca." Suara tawa mereka memenuhi ruangan. Sementara Andini duduk tak jauh dari situ, hanya beberapa langkah di belakang pintu, mendengar semuanya. Ia tidak iri, tidak marah. Hanya, ada perasaan kecil yang mengganjal. Seperti ruang kosong yang tidak pernah ia bisa isi. Seperti pertanyaan hening yang tidak pernah ia berani ucapkan. Apakah aku tidak cukup berarti? Malam itu, Andini berbaring menghadap langit-langit, meski ia tak pernah melihatnya. Ia meraba udara di atasnya, berharap bisa merasakan sesuatu, apa saja, yang membuat hatinya lebih ringan. Di tengah kesunyian, ia berbisik pelan. "Ya Tuhan, dunia ini begitu indah, bukan? Aku tidak bisa melihatnya, tapi, berilah aku sedikit saja keindahan di hatiku. Sesuatu yang membuatku bertahan, dan bermimpi." Dari luar kamar, entah mengapa, Bu Siti mendekat. Ia melihat Andini yang memegang dadanya, seolah menahan sesuatu yang rapuh. Bu Siti tahu, ada seorang gadis yang sedang berjuang, bukan melawan dunia, tapi melawan sepi di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti bagi Andini. Rutinitasnya tetap sama. Bangun, mandi, sarapan seadanya, lalu berangkat ke sekolah SLB. Semua terasa datar, seolah seluruh impian yang ia simpan hanya digantung begitu saja oleh kedua orang tuanya. Tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk tumbuh. Ia semakin pendiam, semakin jarang tersenyum, dan semakin terbiasa membungkam dirinya sendiri. Suatu pagi, suasana rumah berubah. Sopir lama mendadak resign, meninggalkan kekosongan yang harus segera diganti. Sore itu datanglah seorang pria bertubuh tegap namun sederhana. Randi, sopir baru dari desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Bu Siti yang menyambutnya,
lalu menjelaskan tugas-tugasnya dengan suara lembut namun tegas. Pagi antar Andini ke sekolah. Kadang antar Bu Ratna, kadang Pak Hendra. Kalau saya belanja, ikut juga. Yang paling penting, kamu harus siaga untuk Andini. Randi mengangguk sopan, matanya menatap paviliun belakang, tempat ia akan tinggal. Mobil sering dipakai Andini. Putri pertama, Bianca, biasanya bawa sendiri. Pak Hendra juga begitu. Jadi tugas terbesarmu ya di Andini ini? Randi tersenyum, tanpa keberatan sedikitpun. Ia terbiasa hidup sederhana, baginya pekerjaan adalah tanggung jawab, bukan beban. Hari pertama bekerja, Randi terkejut ketika melihat Andini turun dengan tongkatnya, meraba pelan dinding untuk mencari arah. Randi baru benar-benar tersadar. Andini ternyata tunanetra. Ia spontan ingin memegang lengan Andini untuk membantu, namun disambut penolakan halus. Tidak perlu menuntun. Saya bisa sendiri. Andini berkata pelan namun yakin. Randi kaget, namun mengangguk hormat. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergerak, rasa kagum pada gadis ini. Mandiri, kuat, dan jelas bukan sosok rapuh seperti yang mungkin orang kira. Mereka berjalan menuju mobil. Suasana hening memenuhi kabin. Randi memutar musik pelan, melodi lembut yang mungkin bisa membuat perjalanan tidak terlalu kaku. Namun di tengah jalan, Randi bertanya tanpa pikir panjang. Mbak, ini belok kiri atau kanan ya? Andini terhenyak, wajahnya memanas. Kamu serius? Kamu kan sudah dikasih alamatnya. Kenapa nanya ke saya? Kamu mau mengejek? Hatinya langsung terpicu, barangkali karena terlalu sering dianggap berbeda. Randi panik, suaranya terdengar kalut. Maaf banget mbak, saya lupa arah detailnya. Bukan maksud mengejek. Sumpah, saya salah. Andini terdiam. Napasnya pelan. Lalu ia berkata lirih, kalimat yang menusuk jauh lebih dalam daripada kemarahan apapun. Semoga kamu betah mengurus orang seperti saya. Saya ini cuma beban. Randi langsung menoleh. Suaranya mantap dan tulus. Tidak mbak. Sama sekali tidak. Manusia itu bukan dinilai dari matanya, tapi dari hatinya. Dan hati Mbak Andini itu baik. Saya yakin. Andini tak menjawab. Tapi pada detik itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meski sedikit, namun cukup untuk menghangatkan ruang kecil di hatinya yang lama dingin. Sejak itu, hari-hari berjalan dengan pola baru. Randi menjemput Andini setiap pagi, mengantarnya pulang setiap siang. Mereka jarang bicara, namun ada kenyamanan aneh yang perlahan tumbuh. Jika ada waktu luang, Randi biasanya duduk bersama Bu Siti di dapur belakang, meminum teh hangat. Bu, Andini kenapa seperti tidak percaya orang? Tanya Randi suatu sore. Bu Siti menatap ke arah kamar Andini, lalu berbisik pelan. Karena terlalu sering merasa sendiri. Terlalu sering merasa tidak dianggap. Randi tercekat. Ia mulai memahami betapa sunyi gadis itu hidup di rumah sebesar ini. Sementara pemilik rumah, Pak Hendra, Bu Ratna, dan Bianca, nyaris tak pernah terlihat di paviliun belakang tempat Randi tinggal. Rumah itu terlalu luas, terlalu sibuk, terlalu asing. Hubungan mereka seperti garis-garis yang tak pernah benar-benar bersinggungan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan namun terasa berbeda. Randi mulai benar-benar menyesuaikan diri dengan karakter Andini. Sesekali ia sengaja memancing obrolan ringan. Tentang cuaca, tentang musik, tentang apa saja yang bisa membuat gadis itu sedikit membuka hatinya. Awalnya Andini tetap dingin. Mungkin karena ia berpikir Randi hanya kasihan. Sama seperti orang lain. Sama seperti keluarga yang selalu melihatnya dari sisi kekurangan. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Sore itu, di perjalanan pulang, Randi memutar sebuah lagu lembut. Ia ikut bernyanyi pelan, suaranya serak tapi hangat. Lalu ia bertanya, Mbak Andini tahu lagu ini? Andini tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul. Tahu, ini salah satu lagu kesukaanku. Randi terkejut, lalu tanpa disadari Andini mulai ikut bernyanyi. Suaranya bening, penuh rasa, mengalir tanpa usaha. Randi terdiam beberapa detik, lalu berkata, suara Mbak bagus loh, serius. Andini tersipu, sedikit malu. Sudah, nggak usah lebay. Mbak, saya jujur. Randi menoleh sejenak. Kenapa sih Mbak nggak percaya sama saya? Mbak kira saya kasihan? Saya nggak gitu Mbak. Andini terdiam. Lalu menghela napas kecil, napas yang terdengar seperti menyerah. Aku cuma terbiasa diperlakukan begitu.
Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka makin dekat, meski tidak pernah berlebihan. Sampai suatu siang, di tengah perjalanan pulang, Randi kembali memuji suara Andini, kali ini dengan sangat tulus. Suara Mbak itu bagus. Beneran. Andini terdiam lama. Lalu berkata lirih, hampir bergetar. Bagus, tapi aku terbatas Ran. Aku cuma dianggap beban di rumah ini. Tidak punya masa depan. Randi menahan napas. Randi berkata, Tuhan itu adil Mbak. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Tugas kita adalah menemukan dan mengasahnya. Andini melanjutkan, suaranya mulai retak. Kamu bilang Tuhan adil, tapi apanya yang adil? Kamu tidak tahu posisiku. Aku selalu dibandingkan dengan kakakku. Selalu. Meski mereka tidak bilang langsung, tapi aku bisa merasakannya. Randi mendengarkan tanpa menyela. Bianca selalu cerita soal liburan, teman-teman, pekerjaannya, orang tuaku bangga sekali. Aku cuma duduk diam di belakang. Mendengarkan. Seolah tidak ada. Air mata Andini jatuh. Tangan kirinya gemetar, menggenggam tongkat erat. Aku buta, tapi aku tidak tuli. Perkataan itu menampar hati Randi. Aku juga punya impian. Aku juga punya keinginan. Tapi mereka selalu bilang aku harus realistis. Tetap menerima keadaan. Apa aku salah punya mimpi? Randi menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Maafkan saya Mbak, tapi saya nggak pura-pura. Suara Mbak bagus. Sungguh. Saat tiba di rumah, Andini hendak membuka pintu, namun Randi dengan sopan menahan tangannya sebentar. Mbak, dengar saya. Andini berhenti, menoleh ke arah suaranya. Jangan pedulikan penilaian orang. Jadilah diri Mbak seutuhnya. Kalau Mbak mau buktiin sesuatu, jangan lewat penerimaan. Buktiin lewat tindakan. Andini terdiam. Kata-kata itu seperti memecahkan ruang kosong di dalam hatinya. Rasa hangat menjalari dadanya, perasaan yang lama sekali tidak ia rasakan. Didukung, dianggap, diakini. Terima kasih, Randi. Ucapnya pelan, namun penuh arti. Malam itu Andini duduk termenung di kamarnya. Ponselnya memutar lagu pelan. Tangan kanannya meraba-raba udara, seolah ingin menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Ia memikirkan kata-kata Randi, memegangnya seperti sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Sementara itu, di paviliun kecil tempat Randi tinggal, pria sederhana itu duduk menatap langit-langit, memikirkan Andini. Ia tahu gadis itu punya bakat besar. Punya impian besar. Tapi tidak ada yang melihatnya, bahkan keluarganya sendiri. Dan malam itu, dalam hati Randi muncul tekad besar. Tekad untuk melakukan sesuatu. Tekad untuk membantu Andini bersinar, meski dunia seakan menutup matanya. Keesokan paginya, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Randi menjemput Andini seperti biasa, namun tidak ada percakapan. Tidak ada musik. Hanya suara mesin mobil dan napas keduanya yang terasa berat oleh pikiran masing-masing. Andini duduk diam, memikirkan masa depan yang semakin dekat. Sekolah akan selesai sebentar lagi. Lalu apa? Apa yang tersisa untuk dirinya? Apa ia akan terus hidup dalam rumah yang hanya menyisakan kesepian? Randi melirik lewat kaca spion, namun tak ingin memaksa bicara. Ia tahu Andini sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Saat perjalanan pulang, Randi tiba-tiba meminggirkan mobil di depan sebuah toko alat musik kecil. Andini terkejut. Kita berhenti kenapa? Tunggu sebentar ya Mbak. Saya cuma bentar. Andini mengangguk pelan, tidak begitu peduli. Randi turun, masuk ke toko itu. Beberapa menit kemudian ia keluar sambil membawa sesuatu yang dibungkus plastik. Saat masuk mobil, ia meletakkan barang itu di belakang kursinya. Bunyi tring dari dentingan senar membuat Andini langsung menoleh. Apa itu? Tanya Andini. Randi tersenyum kecil. Gitar Mbak. Gitar murah, tapi cukup buat menggapai matahari. Andini mengerutkan kening. Maksudmu? Randi memegang setir, matanya menatap ke depan. Mulai sekarang, kita latihan. Kita bikin lagu. Sedikit-sedikit. Andini menghela napas, seolah sedang mencoba menolak harapan. Randi, sudah, jangan berlebihan. Mbak? Randi menimpali dengan nada serius namun lembut. Saya realistis juga loh. Tapi realita yang saya lihat adalah, suara Mbak bagus. Sangat bagus. Mbak punya bakat. Saya cuma bantu supaya Mbak bisa berdiri. Andini menunduk.
Kenapa kamu yakin aku mau? Randi tersenyum. Mbak harus mau. Dunia harus tahu kebenarannya. Mbak pilih mana? Diam, nggak berjuang, lalu terus dianggap terbatas. Atau Mbak berani hancurin batasan itu? Kata-kata itu menghantam hati Andini. Tak ada yang pernah berbicara seperti itu padanya. Tak ada yang pernah memintanya untuk melawan. Daripada Mbak duduk merenung tiap hari, meratapi keadaan, mending Mbak berjuang mengejar angan-angan. Hasil belakangan. Yang penting kita berjuang dulu. Andini terdiam lama. Ada getaran hangat di dadanya, campuran takut dan harapan yang sudah lama ia kubur. Sore itu rumah besar keluarga Hendra seperti biasa sepenuhnya sibuk dan dingin. Tak ada suara, tak ada tawa. Hanya aktivitas masing-masing yang berjalan sendiri-sendiri. Randi duduk di kamar kecil paviliun belakang, memetik gitar barunya. Melodi sederhana mengisi udara, lembut namun penuh niat. Di kamar lain, Andini duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ia bisa mendengar suara gitar itu samar-samar. Suara itu seperti memanggil, tapi ia masih malu, masih takut memulai. Meski begitu, kata-kata Randi terus berputar di kepalanya. Hancurin batasan itu. Berjuang dulu, hasil belakangan. Suara Mbak bagus. Ia bahkan belum pernah mendapat dukungan seperti ini dari keluarganya sendiri. Saat malam tiba, Randi keluar sebentar ke dapur belakang, bertemu Bu Siti yang sedang merapikan peralatan masak. Bu, Andini di mana? Bu Siti menunjuk ke arah koridor. Di kamar. Dari tadi belum keluar Mas. Andini mendengar itu. Ia duduk membatu. Hatinya berdebar, seolah ketahuan mencuri harapan. Randi hanya mengangguk. Baik Bu, saya cuma mau ngajak ngobrol, tapi mungkin nanti saja. Andini menggigit bibir. Ia tahu ayahnya tidak akan suka kalau tahu ia bernyanyi atau belajar musik. Ia tahu ia bisa dimarahi. Mimpi bagi keluarganya adalah sesuatu yang tidak layak untuk orang sepertinya. Namun suara gitar itu, kata-kata Randi itu, semuanya terlalu kuat untuk ia abaikan. Andini memegang dada, menahan perasaan yang tidak ia mengerti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang percaya pada dirinya. Siang itu, rumah besar keluarga Hendra tampak lengang. Tidak ada suara Bianca yang biasa terdengar lewat telepon, tidak ada langkah Bu Ratna yang sibuk dengan kegiatan sosialitanya, dan tidak ada Pak Hendra yang pulang cepat. Hanya sunyi, dan suara gitar pelan dari paviliun belakang. Andini berdiri ragu di ambang pintu kamarnya. Ia menggenggam tongkat, menarik napas panjang, lalu melangkah perlahan menuju sumber suara itu. Suara gitar Randi, lembut, penuh rasa, seolah menuntunnya tanpa ia sadari. Randi yang sedang duduk di lantai sambil memetik gitar terkejut saat melihat Andini muncul di depan pintu. Mbak Andini? Andini mengangguk kecil, tampak malu. Bisa, aku duduk di sini. Randi tersenyum lebar, orang yang sederhana itu terlihat bahagia bukan main. Bisa banget Mbak. Sini, duduk. Latihan pertama. Mereka duduk bersila di lantai paviliun kecil itu. Randi memberikan gitar sebentar pada Andini agar ia merasakan bentuknya, lalu mengambilnya lagi dengan sangat hati-hati. Mbak coba nyanyi, pelan saja. Saya iringin. Awalnya Andini hanya mengeluarkan suara samar, seperti ragu apakah suara itu boleh terdengar. Namun perlahan, suaranya naik, bening, jernih, menyayat lembut. Randi kagum. Ia mencoba mengimbangi dengan gitar kecil itu, membuat improvisasi ringan, lalu beberapa kali memberi arahan. Di sini tarik napas dulu Mbak. Yang bagian ini jangan buru-buru. Nada tingginya tahan sedikit. Andini mengikuti. Dan untuk pertama kalinya, ia menikmati sesuatu tanpa harus berpura-pura kuat atau bersyukur yang dipaksakan. Ia benar-benar bahagia. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Randi langsung berhenti, kaget. Andini juga ikut tegang. Namun saat pintu terbuka, yang muncul adalah Bu Siti dengan wajah berbinar. Ya Allah, suaranya bagus banget Non Andini. Andini tersipu, wajahnya memerah. Bener kan Bu? Sahut Randi sambil tertawa kecil. Dari kemarin saya bilang suaranya bagus. Bu Siti mengangguk bangga. Iya, bagus sekali. Lembut, tapi kuat. Andini menunduk, seolah tak terbiasa dipuji. Randi lalu berkata, Mbak, begini aja. Mbak nyanyi, saya iringin, lalu kita rekam. Nanti Mbak bisa dengar suaranya sendiri. Andini mengangguk. Mereka mulai lagi. Gitar mengalun, suara Andini mengikutinya, mengisi ruangan kecil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Randi menahan senyum saat menekan tombol record di ponselnya. Setelah selesai, Andini memegang ponsel mahal miliknya, mendengarkan rekaman itu dengan teliti. Suaranya keluar dari speaker kecil itu, meski tidak sempurna, tapi jelas, suara itu indah. Ia tersenyum untuk dirinya sendiri. Senyum yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Bu Siti ikut tersenyum haru. Saat Bu Siti hendak kembali ke rumah besar, Andini mendekat dan berkata pelan, "Bu, jangan bilang siapa-siapa ya." Bu Siti memegang tangan Andini. "Iya Non. Ini rahasia kita bertiga." Andini mengangguk lega. Sejak hari itu, setiap kali rumah itu sepi, Andini dan Randi menyelinap ke paviliun belakang untuk latihan. Mereka merekam suara, belajar nada, bahkan Randi mulai menulis beberapa lagu kecil. Kadang ia menyanyikannya dulu agar Andini hafal. Kadang ia memetik gitar sambil memberi arahan dengan penuh kesabaran. Andini semakin percaya diri. Setiap kali mendengar rekamannya sendiri, ia merasakan kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia mulai merasa hidup. Sementara itu, di rumah besar itu saat malam tiba, keluarga Hendra sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bianca sibuk dengan pekerjaannya. Bu Ratna sibuk dengan komunitas sosialitanya. Pak Hendra sibuk dengan perusahaannya. Mereka tak pernah tergelitik sedikitpun untuk bertanya apa yang dilakukan Andini di sore hari. Dan itu justru yang membuat Bu Siti memilih diam. Biarkan Andini punya ruang bahagia, meski kecil, meski di sudut paviliun belakang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Andini sedang menemukan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu seperti mimpi indah bagi Andini. Setiap kali rumah besar itu kosong, ia dan Randi menjadikan paviliun belakang sebagai dunia kecil mereka. Mereka merekam lagu, mengulang nada, memperbaiki harmonisasi, bahkan Andini diam-diam membawa mic dari kamarnya agar suaranya terekam lebih jelas. Dalam waktu singkat, beberapa lagu original sudah mereka ciptakan bersama. Randi membuat musik, Andini menyanyikan liriknya, dan semua tersimpan rapi di memori ponsel mereka. Itu menjadi harta kecil yang hanya mereka bertiga tahu. Andini, Randi, dan Bu Siti. Suatu sore, setelah merekam satu lagu paling emosional mereka, Randi berkata dengan hati-hati, "Mbak Andini, kalau suatu saat Mbak siap, lagu-lagunya bisa banget kita unggah ke YouTube. Biar dunia dengar suara Mbak." Andini langsung menggeleng, wajahnya pucat. "Jangan Ran, nanti aku dimarahi. Mereka bilang aku cuma bikin malu." Randi terdiam. Ia tidak ingin memaksa. Ia hanya menatap Andini dengan rasa hormat. Rasa yang tidak pernah Andini dapat dari siapapun selama ini. "Iya Mbak. Saya ngerti. Kita latihan aja dulu." Andini mengangguk lega. Ia merasa nyaman, aman. Namun kenyamanan itu tidak bertahan lama. Sore itu mereka asyik berkreasi, begitu tenggelam dalam musik hingga tak mendengar mobil berhenti di halaman depan. Pak Hendra, Bu Ratna, dan Bianca baru pulang dari acara undangan. Bu Siti yang hendak memperingatkan terlambat beberapa detik. Dan dari arah belakang rumah, suara Andini terdengar jelas. Pak Hendra langsung menoleh. "Itu, suara Andini?" Tanpa menunggu, ia melangkah cepat ke paviliun belakang. Kemarahannya pecah. Begitu pintu dibuka, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Andini bernyanyi, lantang, jujur, dan penuh rasa. Randi mengiringi dengan gitar, senyum hangat di wajahnya. Namun bagi Pak Hendra, adegan itu bukan kehangatan, melainkan ancaman. "Berhenti." Andini terkejut, suaranya putus seketika. Randi spontan berhenti memetik gitar. Pak Hendra maju, nadanya tinggi, penuh kecurigaan. "Kau, Randi, kau pikir saya bodoh? Kau mau buai anak saya dengan janji-janji, ya? Modusmu jelas, memanfaatkan keterbatasannya supaya dia simpati." Andini menunduk, tubuhnya gemetar. Randi mencoba menjelaskan. "Pak, bukan begitu, saya hanya..." "Diam," potong Pak Hendra. "Andini juga tidak realistis. Kau hanya memanfaatkannya." Bu Siti tak tahan dan berkata pelan. "Pak, Non Andini hanya mengisi kekosongan. Kasihan kalau terus di kamar." Tapi Pak Hendra langsung menoleh tajam. Lebih baik dia di kamar daripada bergaul dengan orang bermodus. Bianca hanya berdiri di pintu, memandang mereka tanpa ekspresi, namun matanya serius memerhatikan. Pak Hendra mendekati Andini. "Andini, kau kesepian, lalu ada orang yang pura-pura peduli, kau langsung percaya? Begitu mudah?" Andini menangis tanpa suara. Tangannya meremas tongkat begitu kuat hingga gemetar. Pak Hendra kembali pada Randi.
Saya tahu ambisimu. Kau ingin Andini simpati, lalu hidupmu naik kelas? Mulai sekarang, kau saya pecat. Dan berduaan di kamar belakang seperti ini, tidak pantas. Andini terisak, langkahnya goyah. Randi melihat itu, hatinya hancur. Randi tak bisa diam lagi. Randi menggenggam gitarnya, mencoba menahan getaran di dadanya. Tapi melihat Andini berjalan mundur sambil menangis, ia tak bisa lagi diam. Baik Pak, kalau itu keputusan Bapak, saya keluar. Tapi, tolong, Andini juga manusia. Pak Hendra menegang. Apa maksudmu? Randi menatap langsung, suaranya pecah namun tegas. Dia punya perasaan Pak. Punya keinginan, punya mimpi. Bapak seharusnya jadi orang yang paling menguatkan dia, bukan yang paling meruntuhkan. Pak Hendra marah besar. Jangan ajari saya. Dia itu anak saya. Randi akhirnya tidak tahan. Air matanya menetes. Justru karena dia anak Bapak. Seharusnya Bapak mengerti dia. Seandainya Andini bisa memilih, tentu dia tidak ingin hidup seperti ini. Hening. Semua terdiam. Bahkan angin seperti ikut berhenti. Bu Siti memalingkan wajahnya, menahan tangis. Bianca terlihat terkejut. Baru kali ini ia melihat seseorang berbicara seperti itu pada ayahnya. Andini hanya menangis, tak berani mengangkat wajah. Randi menunduk, mengemasi pakaiannya dengan cepat. Mengambil gitarnya, satu-satunya sahabatnya. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Lalu berkata pelan, penuh luka. Saya tidak punya modus apapun. Saya cuma ingin jadi teman Andini. Teman yang mendukungnya. Meski saya sadar, saya memang tidak pantas. Ia menoleh pada Andini yang masih menangis sambil memeluk tongkatnya. Maaf Mbak. Lalu ia pergi, meninggalkan paviliun yang hening. Dan meninggalkan seseorang yang baru saja menemukan suaranya, lalu dipaksa membungkam lagi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Randi telah tiba di kampungnya. Di rumah kecil itu, ia duduk di tepi ranjang sambil menatap ponsel. Rekaman suara Andini, suara lembut yang dulu penuh keraguan, lalu mulai menemukan keberanian, kini terdengar sayup di kamar gelap itu. Setiap nada menusuk hatinya. Ia merasa bersalah. Ia merasa meninggalkan seseorang yang menjalani hidup dalam kegelapan, bukan hanya karena matanya, tapi karena keluarganya sendiri. Sementara itu, di rumah besar, Andini masih duduk termenung di sofa. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat. Matanya yang kosong mengarah ke lantai, namun pikirannya penuh amarah dan luka. Pak Hendra dan Bu Ratna mendekat. Berniat menenangkan, tapi nada mereka justru menambah perih. Pak Hendra berkata pelan namun keras. Kamu tidak tahu kerasnya dunia Din. Banyak orang pura-pura baik, padahal niatnya buruk. Andini tidak menjawab. Di dalam dirinya, sesuatu mendidih. Bu Ratna mencoba menimpali. Ayahmu benar nak, ia hanya ingin melindungi kamu. Andini menunduk, lalu kepalanya terangkat sedikit. Suara yang keluar kali ini bukan suara Andini yang biasa. Ini suara yang telah terlalu lama dipendam. Sampai kapan? Pak Hendra terdiam. Bahkan Bianca, yang sibuk melihat ponselnya, berhenti mengetik. Sampai kapan kalian melindungi aku? Bagaimana kalau kalian mati duluan? Masih melindungi? Bu Ratna tercekat, wajahnya berubah. Andini melanjutkan, nadanya pecah, tajam, jujur, penuh luka. Kalian bukan melindungi, tapi mengekang. Aku memang tidak tahu dunia, tapi bukan berarti aku tidak punya mimpi. Pak Hendra hendak menyela, tapi Andini meneruskan tanpa memberi ruang. Kalian bilang aku beban. Tak punya masa depan. Tidak realistis. Air mata jatuh di pipinya, tapi suaranya tetap tegas. Aku buta, tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah berada di tengah kalian. Bianca spontan menegakkan tubuhnya, terkejut mendengar itu dari adiknya sendiri. Andini melanjutkan. Bukan butaku yang membuatku sedih. Tapi kalian. Kalian tak pernah percaya padaku. Pak Hendra memerah, ingin marah, namun kata-kata putrinya membuatnya tertahan, seolah seseorang menekan tenggorokannya. Kalian memperlakukanku seperti aib keluarga. Keheningan panjang. Tidak ada yang berani bicara. Andini berdiri perlahan, tubuhnya goyah, tapi nadanya mantap. Keluarga seharusnya orang pertama yang mendukung. Bukan yang paling meruntuhkan. Dan tanpa menunggu jawaban siapapun, Andini berjalan meninggalkan ruang keluarga. Tongkatnya mengetuk lantai, ritmenya terdengar seperti detak hati yang terluka. Ia masuk ke kamarnya,
menutup pintu dengan lembut, tapi keheningan setelah itu lebih menyakitkan daripada bantingan pintu paling keras sekalipun. Di kampung, malam semakin larut. Randi menatap gitarnya. Ia menyalakan satu rekaman, suara Andini menyanyikan lagu pertama yang mereka buat bersama. Lembut, namun penuh rasa. Nada yang dulu membuatnya ingin melindungi gadis itu, bukan karena kasihan, tapi karena tulus melihat potensi besar dalam jiwa yang selalu dilemahkan oleh sekitarnya. Randi memejamkan mata. "Maafkan aku, Mbak." Ia memegang gitar erat-erat. Di dalam hatinya, muncul tekad yang berbeda. Bukan hanya penyesalan. Bukan hanya sedih. Tapi sebuah tekad, ia tidak akan membiarkan suara Andini terkubur begitu saja. Beberapa hari berlalu. Di kampung, Randi menjalani hari-harinya dalam kebimbangan yang tak mau pergi. Ibunya sering mendapati putranya duduk di teras, memeluk gitar seperti sedang mencari arah, atau memejamkan mata sambil menempelkan ponsel ke telinganya, mendengarkan rekaman suara Andini berulang-ulang. Rekaman itu terlalu jujur untuk dilupakan. Terlalu indah untuk disimpan sendiri. Terlalu penuh luka dan harapan untuk dibiarkan menghilang begitu saja. Namun Randi takut. Takut salah melangkah. Takut menyentuh luka Andini yang belum sembuh. Takut jadi alasan gadis itu terluka lagi. Hingga pada suatu siang yang sunyi, keberanian kecil itu akhirnya muncul. Dengan tangan gemetar, Randi menelpon rumah besar itu. Yang mengangkat adalah Bu Siti. Dengan suara sopan yang terdengar menahan banyak hal, Randi bertanya, "Bu, Mbak Andini ada? Orang tuanya ada di rumah?" Jawaban Bu Siti tenang, tapi terasa berat. "Tidak, Mas. Pak Hendra dan Bu Ratna keluar. Bianca juga." Lalu suaranya merendah, seolah menyimpan kekhawatiran. "Non Andini masih di kamar. Sejak hari itu jarang keluar." Randi menunduk. Ada rasa sesak yang pelan-pelan menumpuk di dadanya, membayangkan Andini terkurung dalam sepi yang tidak pernah ia pilih. "Bu, saya boleh bicara sebentar sama Mbak Andini?" Bu Siti mengangguk, lalu menaiki tangga perlahan seperti takut mengganggu seseorang yang sedang patah. "Non, ada telepon," ucapnya sambil menyentuh tangan Andini dengan lembut. Andini meraba ponsel itu dengan hati-hati. Mengangkatnya pelan. "Randi?" bisiknya. Randi menarik napas panjang. "Iya, Mbak. Maaf. Saya tidak bermaksud membuat semuanya kacau." Andini menjawab tenang, namun kalimatnya berat seperti membawa beban hidup bertahun-tahun. "Tidak apa. Begitulah keluargaku, mereka selalu takut pada bayangan sendiri." Hening mengikuti. Hening yang berisi perasaan yang tak berani diucapkan. Randi akhirnya berkata, pelan namun sungguh-sungguh, "Mbak, izinkan saya unggah lagu-lagu itu ke YouTube." Andini langsung menolak. Cepat, hampir seperti refleks orang yang sudah terlalu sering disakiti. "Tidak. Kalau ketahuan, aku akan dimarahi. Kamu tahu sendiri." Randi mencoba menahan gentarnya sendiri. "Saya tahu. Tapi suara Mbak terlalu berharga untuk disembunyikan." Andini terdiam. "Aku takut." "Mereka meragukan Mbak karena mereka belum melihat siapa Mbak sebenarnya." Suara Randi melembut, "Biarkan dunia yang menilai. Bukan mereka." Hening lagi, namun hening kali ini berbeda. Ada pintu yang perlahan terbuka. Akhirnya Andini berbisik, "Terserah." Itu bukan kata setuju, tapi itu adalah kepercayaan kecil. Kepercayaan pertama yang ia berikan pada seseorang setelah lama kehilangan arah. Dan bagi Randi, itu lebih dari cukup. Malam itu, Randi begadang. Dengan ponsel murah dan aplikasi seadanya, ia merangkai suara Andini dengan langit senja, dengan lampu kota, dengan harapan yang ia simpan diam-diam. Lalu ia unggah. Video itu berjalan pelan, penonton sedikit, komentar sedikit, namun jumlahnya terus bertambah meski perlahan. Channel kecil tanpa nama besar itu mulai diperhatikan. Orang-orang mulai berhenti sejenak, lalu mendengarkan. Dan mereka menyukainya. Lagu kedua mulai diperhatikan. Randi mengunggah lagu kedua. Responsnya melonjak jauh lebih cepat. Komentar-komentar memuji suara yang unik, jujur, dan bikin merinding. Randi membaca semuanya sambil tersenyum samar. Membayangkan bagaimana wajah Andini bila ia tahu dunia tidak membencinya, bahkan mencintai suaranya. Lagu ketiga, ledakan itu terjadi. Randi mencoba memberikan yang terbaik pada lagu ketiga. Ia mencampur suara Andini dengan petikan gitar sederhana yang mengalir dari hati. Dan ketika ia mengunggahnya, beberapa jam kemudian, video itu meledak. Penonton melonjak ribuan per menit.
Komentar berdatangan tanpa henti. Orang-orang mulai membicarakan penyanyi misterius tanpa wajah. Suara yang terdengar seperti seseorang yang bernyanyi dari kedalaman luka. Randi sampai gemetar. Ia segera menelpon Bu Siti. "Bu, tolong kasih ponselnya ke Mbak Andini. Cepat, Bu." Bu Siti berlari kecil menuju kamar. Memberikan ponsel itu pada Andini. Andini mendekatkannya ke telinga. "Mbak, lagu-lagu Mbak, naik pesat." Suara Randi bergetar, bukan panik, tapi terharu. Yang ketiga viral, semua orang memuji suara Mbak. Andini tak langsung menjawab. Dadanya berdebar seperti tidak tahu harus merasa apa. Randi melanjutkan. "Kalau Mbak mau dengar, ini nama channelnya." Andini mengulang pelan nama channel itu. Bu Siti segera mencarinya. Dan ketika channel itu terbuka, Bu Siti menutup mulutnya sambil menahan tangis. "Ya Allah Non, yang nonton banyak sekali." Andini memasang earphone. Lagu ketiga mengalun pelan. Suara dirinya sendiri, suara yang dulu ia kira tidak berarti apa-apa, kini didengar oleh ribuan hati. Dipuji, dihargai, dan air mata itu jatuh. Bu Siti memeluknya dari samping, pelukan hangat seorang ibu pengganti yang menyaksikan seorang anak menemukan dirinya lagi. Andini berbisik, terisak. "Aku bisa, Bu Siti." Bu Siti mengusap punggungnya lembut. "Kamu bukan beban Non, kamu karunia." Tangis itu tidak lagi berisi luka. Tangis itu adalah campuran syukur, keberanian, dan keyakinan kecil yang untuk pertama kalinya tumbuh di hati seorang gadis yang terlalu lama dikurung bayang-bayang keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi terpenjara. Sejak hari itu, lagu Andini viral. Banyak orang memakainya sebagai background TikTok tanpa tahu siapa penyanyi aslinya. Bahkan Bu Siti, saat memasak di dapur kecilnya, selalu memutar lagu itu dari ponselnya, berkali-kali, seolah tak pernah bosan. Sementara itu, Bu Ratna, Pak Hendra, dan Bianca sama sekali tidak menyadari bahwa lagu yang mereka dengar di mana-mana adalah milik Andini. Mereka terlalu sibuk, dan terlalu meremehkannya. Memasuki lagu keempat, Randi mengedit dengan penuh antusias. Ia menambah ritme gitar pelan, memberi melodi ringan yang hangat. Ia fokus, tak memikirkan apapun selain membuat karya itu sempurna. Begitu selesai, lagu itu langsung diunggah. Di deskripsi, Randi menulis tegas. "Semua lagu ini adalah milik Andini. Saya hanya membantu. Tuhan telah memberikan karunia terindah padanya." Lagu keempat itu meledak, tembus jutaan penonton dalam hitungan jam. Siang itu, Randi menelepon Bu Siti. Ia ingin mengabarkan kabar bahagia itu untuk Andini, tapi suara ramai dari dalam rumah membuat Bu Siti hanya bisa berkata, "Nanti saya sampaikan, Mas Randi, di rumah masih pada kumpul." Sore harinya, saat Andini duduk sendirian di belakang rumah, Bu Siti mendekat. "Tadi Mas Randi nelpon, lagu keempat sudah diunggah. Viral Non." Andini terkejut, tangan gemetar. Ia langsung meminta Bu Siti menelepon balik Randi. Begitu tersambung, suara Randi terdengar serak, menahan tangis. "Kamu berhasil Mbak, kamu berhasil." Air mata Andini jatuh begitu saja. Randi menambahkan pelan, "Di lagu terakhir, aku tulis bahwa penyanyinya adalah kamu." Andini terdiam, kaget, takut. "Mas, kalau orang tua tahu, aku..." "Tidak perlu takut Mbak," potong Randi lembut. "Kamu sudah membuktikan. Ini semua karena suaramu. Kamu adalah anugerah." Sejak itu, Bu Siti memutar lagu Andini di setiap aktivitasnya. Saat menyapu, menjemur, memasak. Lagu itu menjadi napas baru dalam hari-harinya. Sampai suatu sore, Bianca datang ke dapur hendak mengambil minum. "Bu, lagu siapa ini? Enak banget suaranya." Bu Siti tersenyum kecil. "Bagus kan? Aku kenal penyanyinya." Bianca terkejut. "Hah? Siapa Bu?" Bu Siti hanya menjawab, "Pokoknya, aku kenal." Lagu Andini terus meroket. Email masuk inbox Randi hampir tak terbendung. Undangan podcast, stasiun TV, acara musik, semua ingin menghadirkan suara misterius itu. Tapi Randi belum berani menjanjikan apapun. Baginya, satu hal sudah pasti. Suara Andini terlalu indah untuk diabaikan. Sebuah stasiun TV nasional tiba-tiba menghubungi Randi. Syaratnya jelas.
Andini harus tampil langsung dengan wajah terbuka. Randi terdiam lama. Ia tahu ini kesempatan emas. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Ia ingin dunia tahu bahwa penyanyi yang mereka kagumi selama ini adalah Andini. Ia ingin orang tua Andini sadar bahwa putri yang mereka remehkan justru memiliki cahaya yang tak terduga. Bingung dan gelisah, Randi menghubungi Bu Siti. "Mas Randi, datanglah ke kota," kata Bu Siti lembut. "Bicaralah langsung dengan Non Andini. Nanti saya atur waktunya. Saat rumah kosong, saya kabari." Randi pun kembali ke kota. Siang itu rumah sedang sepi, Bu Siti mengirim pesan singkat. "Sekarang Mas." Randi datang. Ia duduk berhadapan dengan Andini dan menceritakan semuanya. Undangan TV, tampil live, wajah harus terbuka, dan kesempatan besar yang menunggu. Andini pucat. Ia takut. Namun Bu Siti memegang tangannya, sementara Randi berkata pelan, "Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Dunia sudah mencintai suaramu. Sekarang tinggal kamu berdiri dan mengambil hakmu." Saat mereka bertiga masih berbicara, suara mesin mobil terdengar di luar. Mobil Bianca. Randi tidak sempat bersembunyi. Bianca masuk dan langsung terkejut melihatnya. "Apa yang terjadi di sini?" Bu Siti akhirnya menceritakan semuanya. Tentang lagu-lagu Andini, tentang viralnya suara itu, tentang stasiun TV, tentang ketakutan Andini. Bianca menatap adiknya lama, lalu mendadak memeluknya erat sambil menangis. "Kenapa kamu nggak bilang? Kamu hebat, Din. Kamu luar biasa. Aku janji akan bantu kamu. Masalah orang tua, aku yang urus." Bianca mengusap air mata adiknya. "Sekarang kamu pergi penuhi undangan itu. Aku akan antar." Sejak hari itu, Randi, Bianca, dan Bu Siti menjadi 3 orang yang selalu berdiri di belakang Andini. Saat Andini melangkah ke panggung TV nasional, seluruh studio sunyi. Begitu ia membuka suara, nada pertama saja sudah membuat seluruh penonton terpaku. Komentar netizen meledak. Nama, Andini, meroket menjadi trending nomor 1. Di antara kerumunan kamera, Randi dan Bianca berdiri di belakang panggung. Mereka menangis haru, tak percaya gadis yang dulu diremehkan kini bersinar terang. Sementara itu di rumah besar, Pak Hendra dan Bu Ratna baru saja tiba di rumah. Mereka bertanya pada Bu Siti, "Andini kemana? Sama Bianca?" Bu Siti menelan ludah. "Non Andini keluar, bersama Non Bianca." Pak Hendra mengernyit. Tumben mereka keluar bersama. Mau apa? Bu Siti hanya diam. Beberapa menit kemudian, telepon berdering. Randi menelepon Bu Siti, "Bu, hidupkan TV sekarang." Bu Siti buru-buru menyalakan televisi. Dan di sana, tepat di layar besar ruang tamu yang megah itu, Andini berdiri. Bernyanyi. Dengan wajah terbuka. Dengan suara yang lebih indah dari apapun yang pernah mereka dengar. Bu Siti menutup mulutnya. Air matanya mengalir. Tanpa ia sadari, Pak Hendra dan Bu Ratna berdiri tepat di belakangnya. Membeku, terpaku, tak mampu berkata apapun saat melihat putri mereka bersinar di panggung nasional. Sesudah acara, di studio TV, Andini, Randi, dan Bianca sibuk dengan wawancara pers. Undangan berdatangan dari berbagai stasiun TV lain, radio, dan media besar. Sementara itu, di rumah besar itu, Pak Hendra dan Bu Ratna duduk bersama Bu Siti di ruang tamu yang tiba-tiba terasa asing. Pak Hendra menatap Bu Siti tajam. "Bu Siti, Ibu tahu tentang ini?" Bu Siti menunduk, lalu berkata lirih, "Saya minta maaf, Pak. Non Andini keluar bersama Non Bianca dan Mas Randi." Pak Hendra hendak marah, wajahnya memerah. Namun Bu Siti memberanikan diri. "Pak, Bu, sudah saatnya kita mendukung Andini. Dia sudah membuktikan semuanya." Bu Ratna hanya terdiam. Syok. Hatinya bergetar hebat melihat putrinya begitu dipuja, begitu dicintai banyak orang. Mengapa selama ini mereka tak pernah melihat apa yang dunia lihat hari ini? Cerita kini masuk ke fase emosional terbesar. Dan Andini baru saja memulai langkah pertamanya. Malam kepulangan yang mengubah segalanya. Malam itu rumah besar terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Pak Hendra, Bu Ratna, dan Bu Siti duduk di ruang tamu, sama-sama menunggu. Tak ada suara televisi, tak ada percakapan, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa jam kemudian, suara mobil Bianca terdengar memasuki halaman. Bianca, Andini, dan Randi di mobil bersama. Saat mendekati rumah, Randi tiba-tiba berhenti. "Mbak Bianca, aku turun di sini saja," katanya pelan. "Aku nggak mau masuk. Ini urusan keluarga kalian,
Bianca menahan lengannya. Mas Randi ikut aja. Aku yang bicara sama papa dan mama. Tapi Randi menggeleng. Cukup. Yang penting Andini bahagia. Aku nggak mau bikin keadaan makin rumit. Setelah memaksa berkali-kali namun tetap ditolak, Bianca pasrah. Randi turun di pinggir jalan, menatap mobil yang pergi, lalu berbalik mencari penginapan murah di dekat situ. Andini dan Bianca pulang. Saat Bianca membuka pintu rumah besar itu, mereka terkejut melihat 3 orang duduk di ruang tamu menunggu. Pak Hendra, Bu Ratna, dan Bu Siti. Suasana begitu tegang hingga napas Andini terasa berat. Bianca maju selangkah, mencoba bicara. Pak, MA, biar aku jelaskan soal. Namun belum selesai satu kalimat pun, Bu Ratna tiba-tiba berdiri dan berlari. Ia langsung memeluk Andini sekuat tenaga. Air matanya pecah tanpa bisa ia tahan. Maafin Mama nak, maafin Mama. Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang selama ini ia pendam. Andini terpaku. Pelukan itu, sesuatu yang ia rindukan sepanjang hidupnya. Pak Hendra yang duduk diam sejak tadi kini berdiri. Matanya berkaca-kaca, suara tercekat. Papa, mau minta maaf juga, katanya sambil memeluk putrinya. Papa salah. Papa selalu meremehkan kamu, maafin Papa Din. Malam itu mereka bertiga duduk melingkar di ruang tamu. Untuk pertama kalinya bukan sebagai keluarga yang kaku, tapi sebagai manusia yang saling membuka luka. Dengan suara lirih Andini berkata, semua yang kalian lihat hari ini, itu karena Mas Randi. Dia yang percaya sama aku sejak awal. Pak Hendra mengangguk pelan. Kalau begitu, telepon dia sekarang. Katanya, ayah ingin bicara. Ayah ingin minta maaf. Bianca segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Randi. Randi mengangkat dari kamar penginapannya yang sempit. Di balik suaranya yang pelan, ada lega dan lelah bercampur jadi satu. Saat Bianca mengatakan bahwa ayahnya ingin bicara dan minta maaf, Randi hanya tersenyum kecil. Bilang sama Pak Hendra, nggak apa-apa. Yang penting Andini bahagia. Itu sudah cukup. Bianca terdiam sejenak, hatinya ikut menghangat mendengar ketulusan itu. Malam itu berakhir dengan air mata, pelukan, dan awal baru. Dan di suatu kamar penginapan murah, Randi menatap langit-langit sambil tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, mimpi Andini akhirnya mendapat tempat yang pantas. Nama Andini kian melesat. Setiap hari jumlah penonton, pendengar, dan penggemar terus bertambah. Randi selalu mendampinginya bersama Bianca. Kini semua orang percaya bahwa Andini bukan sekadar penyanyi berbakat, tetapi anugerah yang selama ini terabaikan. Suatu hari, kabar besar datang. Sebuah kompetisi musik tingkat dunia mengundang Andini. Ajang yang hanya menampilkan bakat-bakat terbaik dari berbagai negara. Kesempatan langka yang bisa mengubah hidup siapapun. Tapi di mata Andini, itu terasa terlalu tinggi untuk dijangkau, sampai Randi menggenggam tangannya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya diputuskan. Bianca dan Randi akan menemaninya. Namun Randi menggeleng. Untuk kali ini, yang harus ikut itu bapak dan ibu, katanya lembut. Dunia harus melihat kalian berdiri di samping putri kalian. Aku akan mendukung dari sini, dan berdoa. Kalimat itu membuat Pak Hendra dan Bu Ratna terdiam. Ada haru yang tak bisa dijelaskan. Perjalanan ke negeri orang. Andini berangkat ke luar negeri, ditemani Bianca dan kedua orang tuanya. Randi tinggal, menatap layar ponselnya setiap hari, menunggu kabar baru dari Bianca. Ia menonton program itu dari saluran resmi. Setiap latihan, setiap cuplikan singkat, setiap langkah Andini, semua ia ikuti dengan napas tertahan. Bianca rajin mengirim kabar. Mas, Andini lagi latihan. Mas, jurinya suka suaranya. Mas, doakan, besok giliran Andini tampil. Randi tidak pernah tidur nyenyak. Saatnya Andini tampil. Hari yang dinanti tiba. Panggung megah bertaraf internasional berdiri di hadapan Andini. Lampu-lampu tinggi, kamera dari berbagai negara, ribuan kursi penonton, semuanya terasa seperti mimpi. Bianca menggandeng tangan Andini. Dari kursi penonton, Pak Hendra dan Bu Ratna menatap putrinya dengan mata yang sudah memerah sejak pagi. Ketika nama Andini disebut, seluruh ruangan hening. Suara tongkat kecilnya mengetuk lantai panggung menciptakan keheningan yang lebih dalam. Lalu, musik mengalun. Andini mulai bernyanyi. Suaranya melengkung indah di udara. Setiap nada seperti membawa cerita hidupnya. Kesepian, sakit, luka, cinta, keberanian. Penonton terdiam. Juri menatap tanpa berkedip. Bianca menahan napas.
Pak Hendra memegang tangan istrinya erat-erat. Dan di sebuah kamar sederhana di Indonesia, Randi berdiri di depan layar ponsel, air matanya menetes tanpa disadari. "Bagus sekali Mbak," bisiknya, seolah Andini bisa mendengar. Pengumuman pemenang akhirnya dibacakan. Pemenang kompetisi musik dunia tahun ini adalah Andini dari Indonesia. Sorak penonton pecah. Pak Hendra berdiri, memeluk istrinya sambil menangis keras, air mata penyesalan, kebanggaan, dan syukur bercampur jadi satu. Bianca naik ke panggung memeluk adiknya. Randi jatuh terduduk di lantai kamar penginapannya. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya menangis sambil menutup wajah. Beberapa menit kemudian teleponnya berdering. Bianca berteriak penuh euforia. "Mas Randi. She did it. Andini juara." Air mata Randi mengalir lebih deras. "Alhamdulillah, alhamdulillah." Berita kemenangan Andini mendunia. Nama Andini menjadi trending di seluruh platform. Media internasional menyinggung kisahnya, penyanyi tunanetra dari Indonesia yang menaklukkan dunia. Kepulangan yang dinanti. Saat mereka kembali ke Indonesia, bandara sudah dipenuhi media, penggemar, wartawan, dan spanduk raksasa bertuliskan, "Selamat datang juara dunia, Andini." Dan di antara kerumunan itu, di belakang semua orang, berdiri Randi. Dengan senyum penuh haru, tangan gemetar, dan mata basah, menunggu gadis yang seluruh hidupnya ingin ia lihat bahagia. Bandara sore itu penuh sesak. Wartawan mengangkat kamera tinggi-tinggi, para penggemar membawa poster bertuliskan, "Kami bangga padamu Andini." Dan petugas keamanan kewalahan mengatur kerumunan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Randi berdiri paling belakang. Pakaian sederhananya kontras dengan gemerlap orang-orang di sekitarnya, namun matanya, meski lelah, bercahaya paling terang. Ia menunduk, menyeka ujung matanya. "Semoga kamu bahagia Mbak," bisiknya pelan, mencoba menata detak jantungnya yang tak karuan. Gerbang kedatangan terbuka. Pintu otomatis berbunyi klik dan perlahan terbuka. Sorak-sorai langsung membahana. Andini muncul, dituntun Bianca. Wajahnya tenang, namun bibirnya menahan senyum bahagia. Pak Hendra dan Bu Ratna mengikuti di belakang. Terlihat bangga dan masih tak percaya putri mereka baru saja menjadi juara dunia. Para wartawan langsung maju. "Andini, senyum ya. Bisa angkat trofinya." "Selamat Andini." Andini hanya tersenyum kecil, mendekap trofi di dadanya. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, tidak ada satupun yang memperhatikan seorang pemuda sederhana di ujung kerumunan yang sejak tadi berdiri diam. Semuanya, sampai Bianca melihatnya. Bianca menemukan Randi. Bianca tertegun. Ia memegang lengan Andini. "Din, ada seseorang di sini." Andini mengerutkan kening. "Siapa Kak?" Bianca tak menjawab. Ia menuntun Andini melewati kerumunan orang, melewati wartawan, melewati lampu kamera, sampai tiba di ujung ruangan. Randi terpaku. Saat akhirnya Andini berdiri di depannya, langkah Randi hampir goyah. Andini mengangkat kepalanya, mendengar napas yang sangat ia kenal. "Mas Randi." Hanya dua kata itu, namun cukup untuk membuat dada Randi runtuh seketika. Randi menunduk. Selamat Mbak, kamu hebat sekali. Kamu sudah membuktikan semuanya." Nadanya bergetar. Ia menahan air mata sekuat mungkin. Namun Andini tiba-tiba maju selangkah dan memeluk Randi erat. Seluruh kerumunan spontan hening. Bianca menahan air mata. Bahkan beberapa wartawan menghentikan kamera mereka. Andini berbisik di bahu Randi. "Kalau tidak ada Mas, aku tidak akan sampai sini." Randi menutup mata. Tiap kata itu seperti mengalirkan kehangatan ke seluruh tubuhnya. "Aku cuma bantu sedikit Mbak. Sisanya karena Mbak." Andini menggeleng pelan, masih memeluknya. "Tidak Mas. Mas Randi bukan cuma bantu. Mas yang percaya duluan. Mas yang melihat aku lebih dulu, sebelum semuanya." Randi tak sanggup menahan air mata lagi. Ia membiarkannya jatuh. Pak Hendra dan Bu Ratna menghampiri. Langkah kaki terdengar mendekat. Pak Hendra berdiri di belakang, menatap keduanya. Wajahnya penuh haru dan sesal. Ia menepuk bahu Randi pelan. "Randi." Randi melepaskan pelukan, mengusap matanya cepat-cepat. "Iya Pak." Pak Hendra menarik napas panjang. "Terima kasih, sudah menjadi mata bagi Andini saat kami buta. Terima kasih sudah percaya padanya sebelum kami percaya. Maafkan kami, untuk semuanya." Bu Ratna ikut mengusap pipi Andini. "Terima kasih Nak, dari hati kami yang paling dalam." Randi hanya tertunduk,
mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. Bianca menepuk bahu Randi sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu ikut dalam keluarga ini. Kita bangun masa depan Andini sama-sama. Randi tersenyum malu, mengangguk pelan. Andini meraih tangan Randi. Mas. Randi menelan ludah. Iya mbak. Tolong, jangan pergi jauh lagi. Randi terdiam beberapa detik, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mas janji, gak akan pergi lagi. Momen itu disambut tepuk tangan panjang dari kerumunan yang melihatnya. Hari-hari setelah kemenangan itu, Randi perlahan memilih menjauh. Ia kembali ke kampung halamannya, tempat yang jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk dunia hiburan. Sementara itu, tawaran demi tawaran berdatangan kepada Andini. Iklan, acara TV, panggung-panggung megah. Sebagian ia terima, sebagian ia tolak karena lelah dan ingin tetap menjaga diri. Namun di balik kilau gemerlap itu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Kesedihan halus di mata Andini. Bianca melihatnya. Orang tuanya pun merasakannya. Ada ruang kosong di hati Andini yang tak terisi oleh tepuk tangan maupun penghargaan. Ruang itu bernama Randi. Sampai suatu hari, Bu Ratna, Pak Hendra, dan Bianca bersepakat. Mereka mengajak Andini ke suatu tempat. Awalnya Andini enggan, ia terlalu lelah, terlalu banyak pekerjaan menumpuk. Tapi akhirnya ia ikut. Perjalanan itu cukup panjang dan melelahkan. Mobil berbelok melewati jalan desa, pepohonan, hamparan sawah, dan udara yang rasanya jauh lebih jujur dibanding kebisingan kota. Begitu mobil berhenti, Andini turun, dan tiba-tiba samar-samar terdengar suara yang ia kenal. Suara yang sudah lama ia simpan di hatinya. Suara Randi. Seketika, bibir Andini melengkung kecil. Senyum yang sejak lama hilang. Mereka benar berada di kampung Randi. Ketika akhirnya Andini dan Randi berdiri berdua, tanpa kamera, tanpa cahaya panggung, suasana hening menyelimuti. Hanya suara angin yang lewat di sela-sela pepohonan. Andini menatapnya dan berkata pelan, "Kenapa kamu menjauh, Mas?" Randi terdiam. Lama. Lalu menghela napas panjang. "Kamu sekarang seorang bintang, Mbak. Banyak yang cinta sama kamu. Jangan pedulikan aku." Andini menatapnya lebih dalam, matanya berkaca. "Apa kamu malu kalau harus menuntunku?" Randi tersentak. "Astagfirullah. Tidak, Mbak. Tidak sama sekali." Ia menggeleng kuat, hampir panik. "Tidak pernah terlintas di hatiku. Kamu tidak tahu, setiap hari aku merindukanmu. Tapi aku sadar diri." Andini mengangguk pelan, menahan getaran dalam suaranya. "Selama ini kamu yang menjadi mataku, semua ini tidak berarti apa-apa kalau kamu tidak ada." Tatapannya menusuk lembut. "Atau, kamu sengaja menghindar dariku?" Randi menggenggam jemari sendiri, mencoba menahan gejolak. "Aku bersyukur sekali bisa mengenalmu, Mbak. Jujur, aku takut kehilanganmu. Aku cuma seorang biasa. Kamu sudah jauh di atas sana." Andini mendekat setengah langkah. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah bertanya, apakah aku ingin tetap di sisimu?" Randi menunduk. Dadanya bergetar. Ia tak punya jawaban, karena semua ketakutannya mulai runtuh oleh satu kenyataan. Andini tidak pernah berhenti memilihnya. Randi mengangkat wajahnya, dan di sana, di mata Andini, ia melihat bukan seorang bintang dunia. Bukan seorang pemenang kompetisi internasional. Yang ia lihat hanyalah Andini yang dulu menemuinya di halaman rumah, dengan suara lirih dan langkah yang butuh bimbingan. "Aku tidak butuh dunia," kata Andini dengan suara bergetar. "Aku hanya butuh kamu yang selalu menuntunku. Kamu yang tak pernah melihatku sebagai selebritas, tapi sebagai manusia yang ingin dicintai." Randi mengembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Hatanya runtuh, secara indah. "Mbak, aku takut," ucapnya jujur. "Takut kamu tersakiti karena memilih orang sepertiku. Hidupku biasa saja. Sederhana. Aku bukan siapa-siapa." Andini tersenyum lembut. "Justru itu yang membuatmu berarti. Kalau aku harus memilih ribuan tepuk tangan atau satu tanganmu yang menuntunku, aku tetap memilih kamu." Randi menutup mata, menahan emosi. Bahunya bergetar. Saat ia membuka mata lagi, air bening telah menetes di sudutnya. Pelan-pelan, ia menggenggam tangan Andini. Untuk pertama kalinya, tanpa takut, tanpa ragu. "Kalau begitu, izinkan aku menemanimu. Bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai laki-laki yang mencintaimu." Andini menahan napas. Kalimat itu, kalimat yang ia tunggu selama ini.
Ia maju selangkah, merapatkan jarak di antara mereka. Kepalanya bersandar pelan di dada Randi. Aku tak ingin yang lain, Randi. Aku ingin kita. Randi memeluknya, erat, hangat, dan jujur. Seolah seluruh dunia berhenti di detik itu. Dari kejauhan, Bianca menutup mulut menahan haru. Sementara Pak Hendra dan Bu Ratna saling berpegangan tangan, mata mereka berkaca-kaca melihat kebahagiaan putrinya. Di tengah kampung sederhana itu, jauh dari sorotan lampu panggung, dua hati akhirnya menemukan rumahnya. Dan seperti yang sering Andini bisikkan dalam doanya, akhirnya mereka bersama. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Andini dan Randi memberi pelajaran dan menghangatkan hati kita semua. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan. Tugas kita adalah menggali, merawat, dan mengasahnya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bukan kesempurnaan fisik atau banyaknya harta yang membuat kita spesial, tetapi hati kita, ketulusan, keberanian, dan manfaat yang kita berikan kepada sesama. Ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Profesi bukan ukuran, harta bukan penentu. Yang paling penting adalah kebaikan yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.